Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat card dengan animasi seperti ini. Oke, langsung saja kita ke HTML-nya. Oke, pertama kita buat elemen kontainernya, yaitu saya menggunakan elemen artikel, kita namakan kelasnya card. Oke, untuk kartu seperti itu ada dua elemen. Pertama adalah elemen untuk teksnya, dan kedua adalah elemen untuk image-nya. Oke, pertama kita bikin elemen untuk teksnya, kita pakai div, kita namakan div tersebut kelas konten. Yang kedua, kita pakai elemen image. Oke, pertama kita isi div kontennya. Oke, pertama adalah untuk judul, kita pakai elemen H2, kemudian untuk deskripsinya kita pakai elemen P, kemudian untuk tombolnya kita pakai elemen button. Oke, selanjutnya untuk elemen image kita tulis link ke filenya. Teman-teman bisa menulis nama filenya jika filenya ada di folder yang sama dengan HTML ini, seperti ini, atau saya menggunakan link di internet seperti ini. Oke, kita hiraukan dulu gambarnya karena memang gambarnya terlalu besar. Oke, kita langsung ke file CSS-nya. Oke, sebelum ke CSS-nya jangan lupa kita tulis link ke CSS-nya di bagian head dari HTML kita. Kita tulis nama file CSS-nya di sini. Oke, kita kembali ke file CSS-nya. Oke, pertama seperti biasa kita tulis reset CSS-nya seperti ini. Bagi yang belum paham apa reset CSS ini, teman-teman bisa melihat video di link deskripsi. Oke, selanjutnya di elemen HTML kita tulis font size 62,5% karena saya ingin menggunakan satuan rem sebesar 1 rem sama dengan 10 pixel. Ya, bagi teman-teman yang belum paham settingan ini bisa melihat video di link deskripsi juga. Oke, selanjutnya adalah menulis font yang kita punya. Saya menggunakan font Poppins. Oke, selanjutnya kita mulai atur untuk elemen body kita. Pertama adalah saya setting seperti ini, display flex, agar konten cardnya berada di tengah-tengah layar. Selanjutnya saya menggunakan background berwarna kuning dan merah, yaitu dengan gradasi. Kemudian untuk tinggi dari bodinya saya menggunakan 100% dari tinggi layar user atau 100 viewport height. Selanjutnya padding saya kasih space di sekeliling bodinya sebesar 50 pixel. Oke, untuk memperjelas demo mungkin image ini sementara saya hilangkan dulu supaya lebih enak dilihat. Oke, selanjutnya kita atur untuk kelas card kita atau kartu kita. Pertama, lebarnya saya setting 400 pixel, kemudian untuk height-nya atau tingginya 550 pixel. Untuk background-nya saya bikin putih, kemudian untuk corner-nya saya bikin rounded dengan border radius 20 pixel. Selanjutnya saya tambahkan shadow di belakang kartunya seperti ini. 4 pixel secara vertikal, 4 pixel secara horizontal, blurnya 10 pixel dengan warna seperti ini. Oke, selanjutnya untuk konten kita atur paddingnya, space di sekelilingnya 15 pixel, kemudian warna fontnya kita atur hitam. Kemudian untuk membuat posisi konten ini berada di bawah, saya menggunakan position absolute relative. Pertama kita kasih position relative di elemen yang jadi patokan, di sini berarti elemen cardnya kita kasih position relatif, kemudian di kontennya kita kasih position absolute, kemudian kita tentukan posisinya yaitu bottomnya 0 atau berada di bawah. Oke, selanjutnya kita atur untuk judulnya atau H2, font size nya saya gunakan 4 rem atau 40 pixel. Kemudian untuk deskripsinya di elemen P saya setting font size 1,6 rem. Kemudian untuk jarak ke atasnya adalah 0,4 rem. Untuk space kanan kirinya 0. Kemudian untuk jarak ke bawahnya 1,6 rem. Kemudian untuk buttonnya saya setting font size nya 1,4 rem atau 14 pixel. Dan padding atau space di atas bawahnya 8 pixel, kanan kirinya 20 pixel. Kemudian untuk border radius supaya rounded saya setting 8 pixel. Kemudian warna fontnya saya setting hitam dan saya kasih border 1 pixel solid berwarna hitam. Kemudian kita sekarang ke image. Untuk di HTML nya kita bisa aktifkan lagi atau tulis lagi. Oke, kita atur image-nya. Untuk image lebarnya kita setting 100% yaitu atau 100% dari parent-nya atau card-nya. Kemudian untuk tingginya juga 100% atau sama dengan tinggi card-nya. Oke, untuk supaya gambarnya tidak ter-scratch kita kasih object fit cover. Ya, kita lihat di sini konten dari image-nya melebihi card-nya, maka itu kita kasih overflow hidden pada card-nya agar konten yang melebihi areanya disembunyikan. Sekarang kita lihat untuk aslinya ada semacam filter gelap di bagian bawahnya, kemudian gradasi ke terang ke atas. Oke, kita akan buat seperti itu, yaitu dengan membuat shadow class before pada class card-nya seperti ini.
kemudian kontennya kosong atau tidak ada teks, kemudian posisinya absolute karena kita mau berpatokan dengan posisi dari kartnya, kemudian lebarnya 100% atau sama dengan kartnya, tingginya juga sama dengan kartnya. Kemudian untuk filter hitamnya kita menggunakan property background dengan linear gradient dari abu-abu ke hitam. Abu-abunya ini kita mulai dengan transparan atau 0, kemudian hitamnya ini dengan transparan 90%. Ya, hasilnya akan seperti ini. Kita sesuaikan dengan font deskripsinya, di judulnya kita ubah dengan warna putih, begitu juga dengan untuk deskripsinya dengan warna putih, dan buttonnya juga fontnya kita bikin putih. Oh ya, untuk backgroundnya kita ubah menjadi transparan ya, seperti ini, dan bordernya kita ubah menjadi putih. Ya, sekarang kita atur bagaimana untuk menyembunyikan dari deskripsi ini. Caranya adalah dengan menggunakan properti transform translate y, di mana defaultnya adalah 0, maka jika kita ubah misalkan minus 50 pixel, maka dia akan ke atas. Jika plus, maka dia akan ke bawah. Di sini saya sembunyikan, atau kita bisa juga menggunakan persentase, misalkan 50%, maka dia akan turun sebanyak 50% dari posisi awalnya. Di sini saya menggunakan 68%, ya, seperti ini. Kemudian untuk animasi hovernya, maka jika card di hover, maka kelas konten akan terjadi perubahan pada transform translate y nya menjadi 0 yang tadinya 68%. Kita coba ya, tinggal pada kontennya kita tambahkan transition, transformnya akan beranimasi 0,3 detik misalnya dengan efek perlahan-lahan atau ease. Coba ya, seperti ini ya. Ini untuk animasi deskripsinya. Kita lihat aslinya, terdapat animasi pada image dimana ketika di hover dia akan membesar. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ke elemen image, kita pakai property transform scale 1,2 kali. Ya, kita lihat gambarnya akan membesar. Kita akan menggunakan properti tersebut, yaitu dengan jika card di hover, maka image terdapat perubahan transform scale 1,2. Coba ya, kita lihat jika di hover, tumpukan dari image ini berada paling atas. Kita akan memperbaiki itu dengan kita akan mengatur tumpukan untuk kontennya dengan properti z index. Semakin besar angkanya, maka dia berada di paling atas. Kita setting saja 100. Kita coba ya, kontennya sudah berada paling atas. Begitu juga dengan filternya ya, filternya berada di atas image tapi berada di bawah kontennya. Berarti untuk ini filternya di pseudo class before, set indexnya kita bikin lebih kecil dari kontennya, kita bikin saja 99. Oke, sudah benar tumpukannya. Tinggal kita atur animasi gambarnya secara halus seperti tadi, transition pada image-nya, transformnya berubah selama 0,5 second is. Demikian tutor kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk tutor-tutor selanjutnya. Terima kasih.